Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya memasuki bulan suci Ramadan ini. Kilas Nusantara Pagi di hari Senin 4 April bisa berbagi informasi untuk Anda yang tentunya tidak lepas dari momen sekaligus pernak-pernik menarik selama Ramadan ini. Bersama saya, Cynthia Jasino. Pemirsa, sebagai wujud kebersamaan antar umat beragama dituangkan dalam kegiatan bantuan sosial oleh Yayasan Kuanti Miau dan Majelis Tinggi Agama Konghucu kepada umat muslim di Bangka Belitung. Memang sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, upaya toleransi ini sangat bernilai dan meringankan beban terutama yang terdampak musibah puting beliung di daerah setempat. Untuk para kaum wanita, agar tarawihnya lebih bersemangat, yuk kita intip tren mukena terbaru untuk edisi Ramadan tahun ini. Ada mukena praktis bergaya bohemian yang artistik dengan bahan super nyaman seperti kabar berikut ini. Pemirsa, ada camilan khas Kepulauan Riau yang wajib Anda coba. Namanya keripik gonggong yang merupakan salah satu panganan olahan hasil laut. Wah, selain namanya yang unik, keripik ini juga sudah diekspor ke luar negeri dan mampu menarik konsumen dari negara tetangga. Tertarik untuk mencoba? Mari kita simak informasinya bersama. Yayasan Kuanti Miau dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin Bangka Belitung, membagikan 150 paket sembako bagi warga yang terdampak bencana alam angin puting beliung di Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Minggu 3 April. Paket sembako yang terdiri dari beras, gula, minyak, serta Indomie tersebut dibagikan anggota Matakin dari rumah ke rumah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Selain itu, juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan simpati secara langsung dan memberikan semangat agar tetap kuat dan sabar menghadapi musibah, terutama bagi umat muslim yang juga sedang menjalankan ibadah puasa. Menurut Ketua Matakin Bangka Belitung, Handri Kurniawan, aksi ini sebagai wujud kebersamaan agar warga yang terdampak bencana alam merasa terbantu dan tidak sendiri dalam menghadapi musibah. Sumbangan ini kami kumpulkan secara spontanitas dari umat-umat kami dan simpatisan, yang mana kami sangat mengharapkan dengan sedikit bantuan dari kami ini bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang kena musibah. Apalagi dalam hal ini tanggal 12 nanti bertepatan dengan hari ulang tahun, hari jadinya Matakin Pusat yang ke-99. Sekaligus kita makan bakti sosial ini. Kami orang dua di rumah tua dia, suamiku kerja, pas ada musibah tuh anakku tidur dalam mahat, baru sadar rumah alat tergeser, kami keluar sudah itu kan. Narik anakku pun sampai ini kesiler dikit tanganku kan. Terkejut kami itu tiba-tiba datang kan. Jadi tahu ngapalah musibah alam. Mudah-mudahan lah ada bantuan dari mana kan. Harap kami nak muat paham lah, makan Senin Kamis pun payah kan. Makasih lah dari HP nih, PT HP tuh Matakin. Terima kasih lah beri kami bantuan, semoga murah rezeki, panjang umur. Angin puting beliung memporak-porandakan 122 rumah warga di Desa Kebintik pada Selasa 29 Maret lalu. Dalam peristiwa tersebut dilaporkan 4 rumah warga rata dengan tanah. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Mukena menjadi salah satu unsur penting bagi muslimah saat melaksanakan ibadah sholat. Nah, pada Ramadan 2022 ini, pemerintah telah memperbolehkan umat muslim untuk beribadah sholat tarawih di masjid loh. Dengan syarat tetap menaati protokol kesehatan. Alhamdulillah, puji syukur ya pemirsa, di tahun 2022 ini kita diperkenankan kembali nih oleh pemerintah untuk bisa melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid. Dan tentunya di Ramadan 2022 ini saya ingin punya mukena lebaran ataupun juga buat dipakai buat tarawih nanti yang baru, tapi yang pastinya kira-kira model yang baru seperti apa ya? Nah, kita langsung cari tahu yuk. Supaya sholat tarawih dan rangkaian ibadah lainnya dijalankan lebih semangat lagi, kini hadir rekomendasi mukena yang menjadi tren pada edisi Ramadan 1433 Hijriah ini.
Ada banyak jenis mukena yang sedang digemari oleh kaum hawa yang sedang berburu di Pasar Tanah Abang, Blok A, Jakarta Pusat. Mulai dari mukena Siti Khadijah, mukena berbahan rayon silk, kerancang Padang, Paris, hingga Armani Silk yang kabarnya tengah menjadi tren di kalangan para wanita. Adapun tradisi membeli mukena baru saat Ramadan menjadi satu hal yang telah membudaya bagi kebanyakan muslimah di tanah air. Apa ya, kayak udah tradisi aja ya Jar ya. Kalau bulan puasa pasti beli mukena gitu buat nanti tarawih sama buat sholat id juga kan. Jadi kalau mukena tuh setahun sekali wajib lah beli gitu. Jadi setiap tahun punya model mukena yang berbeda-beda gitu. Makanya aku lagi mau cek nih tren mukena sekarang yang lagi booming yang gimana gitu. Ini dia pemirsa, salah satu mukena yang jadi pilihan favorit saya, Armani Silk. Mukena ini memang patut menjadi tren karena bahannya yang super nyaman, adem, dan ringan. Sehingga cukup praktis nih untuk dibawa kemanapun. Yang saya suka ya dari mukena ini adalah padanan dua gaya berbeda yang membuat penampilan si pemakai terlihat semakin menarik dan elegan. Perpaduan motif tribal dan floral yang menjadi ciri khas dari Bohemian style bertaut dengan warna emas dan perak yang memancarkan kimilaunya sehingga terkesan futuristik. Tak heran ya pemirsa, jika mukena Bohemian Armani Silk ini sangat laris di pasaran. Salah seorang pedagang menuturkan hingga bulan kedua dirinya memasarkan mukena tersebut telah mengantongi omset sebesar ratusan juta rupiah. Oleh karena membludaknya pesanan dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur Indonesia, bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia. Kalau yang lagi tren sekarang ya kita bahannya yang Armani Silk yang kayak gini ya, yang itu yang bahannya yang bagus. Kalau itu kita banyak berbagai macam mukena ya kalau itu. Kalau buat pengiriman itu kita kalau per hari ya lumayan sih. Kalau buat ngirim-ngirim kita udah buat ke daerah kemana-mana, kita udah banyak ngirim ke Malaysia apa ke Aceh. Itu ke NTT kita juga ada. Diakuinya koleksi model mukena Armani Silk tersebut telah laku ribuan, yang sedikit banyak membawa berkah tersendiri kepada para pelaku usaha garmen lokal dan konveksi yang dilibatkan olehnya. Pemirsa, akhirnya saya sudah dapat satu pasang mukena untuk tarawih nanti, dan ini adalah jenis Armani Silk Sutra. Ini yang terbaru dan ini saya dapetin harga yang sangat murah nih di Pasar Tanah Abang Blok A. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gonggong merupakan salah satu hasil laut khas Kepulauan Riau yang bisa diolah menjadi berbagai jenis panganan, mulai dari keripik, kerupuk, maupun diramu sebagai lauk pauk ala Provinsi Kepri. Saat ini olahan gonggong, utamanya keripik, mulai dikembangkan dan menjadi oleh-oleh dengan cita rasa yang khas, hingga membuatnya menjadi camilan yang wajib untuk dicoba saat berkunjung ke Kepulauan Riau. Menurut masyarakat Bintan, rasanya kurang lengkap apabila mengunjungi Kepri tanpa mencoba makanan olahan dari gonggong, khususnya keripik gonggong. Kursiana, seorang pelaku UMKM di Bintan, Kepulauan Riau yang mengolah camilan dari gonggong ini, telah menggeluti usahanya sejak tahun 2018. Ia memulai usahanya berawal dari keinginannya untuk melestarikan dan memperkenalkan gonggong sebagai ikon khas dari Kepri. Tak disangka, keripik gonggong buatannya ternyata diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar, bahkan mampu menarik perhatian pelanggan dari luar negeri. Sejalan dengan tujuan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI di Batam, Kepulauan Riau, pemerintah terus mendorong para pelaku UMKM untuk melakukan ekspor ke luar negeri agar produknya lebih dikenal lagi. Begitu juga dengan usaha miliknya, Kursiana sudah melakukan ekspor sejak akhir tahun 2021 dengan bantuan pemerintah, khususnya dinas terkait yang ada di wilayahnya.
Sekitar 10 hingga 30 kg keripik gonggongnya dipesan setiap kali ada permintaan ekspor dari luar negeri, utamanya dari negara tetangga Singapura. Selanjutnya, pelaku UMKM keripik gonggong itu berharap pemerintah membantu memasarkan produk UMKM agar semakin maju lagi di kemudian hari. Ya sih, kalau dari pemerintah daerah sendiri ya, kemudahannya karena dia udah tahu sama kelompok kita yang ada usaha, setiap ada event atau untuk mengisi acara, biasanya kita memang diikutkan dan juga ada pesanan seperti ini dari pemerintah daerah sih, mereka mengadakan acara, mereka pesan produk dari kita. Di sisi lain, Ketua Kelompok Usaha Bersama atau KUB Bunga Raya, Susilia yang merangkul para ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil menjelaskan pihaknya bertujuan untuk mempermudah UMKM maju bersama. Pemanfaatan pemakaian produk lokal telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan yang mengandalkan produk lokal buatan daerahnya. Pasalnya, dinas setempat langsung melibatkan UMKM dalam berbagai kesempatan, khususnya mengenai penggunaan produk lokal asal Bintan itu. Harapannya Bu, gini meningkatkan pemasaran aja sih, gimana biar kita diangkat lagi ya kan, biar makin maju lagi. Karena kalau kita sendiri ngurusnya keluar, nggak mungkin keluar negeri, susah Bu, harus dibantu dengan pemerintah juga, orang dinas juga. Susilia menambahkan sejauh ini para pelaku UMKM yang bergabung dengan kelompoknya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan dinas. Mulai dari bantuan alat hingga bantuan dana untuk kemajuan UMKM di kelompoknya. Kedepannya ia berharap pemerintah bisa lebih memfasilitasi lagi para pelaku usaha, khususnya di Bintan untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Putri Hanifah, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Di bulan suci dan penuh rahmat ini, mari kita maksimalkan ibadah kita dengan khusyuk dan tetap produktif. Jika Anda masih penasaran dengan berita terkini lainnya, kami memiliki jawabannya yang bisa Anda akses dengan mudah hanya dengan klik antaranews.com serta kanal YouTube Antara TV Indonesia. Juga program unggulan edukatif lainnya di saluran UC TV. Pemirsa, Kilas Nusantara Siang akan kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Selamat berpuasa dan sampai jumpa.